Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ibu Atin Pujiatmi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 9 IPA bab ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun subbab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu hukum pewarisan sifat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup, silahkan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Buku yang digunakan adalah buku ilmu pengetahuan alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2018 pada halaman 133 sampai dengan 146. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama mendeskripsikan hukum Mendel, kemudian menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat, yang ketiga menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan satu sifat beda, kemudian menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan dua sifat beda. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, silahkan perhatikan gambar siapakah pada tayangan tersebut. Oke, siapakah nama orang di atas tadi? Siapakah gambar tersebut? Kemudian apa jasa yang telah dilakukan orang tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang genetika? Oke, ternyata orang tersebut adalah bapak genetika yang bernama Gregor Mendel, dan beliau memiliki jasa yaitu menemukan prinsip-prinsip persilangan. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel yang nanti akan kita pelajari. Oke, nah sebelum masuk ke hukum Mendel, kita kenal dulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada istilah parental atau sering disingkat dengan P besar, ini adalah induk atau orang tua. Sedangkan gamet atau G besar ini adalah sel kelamin. Filial yang sering disingkat dengan F besar adalah keturunan atau anakan. Genotip itu adalah susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip adalah sifat yang nampak atau yang kelihatan. Kemudian berikutnya ada lagi istilah homozigot, yaitu individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang sama, misalkan M besar, K besar, K besar, dan sebagainya. Atau mungkin juga M kecil, kemudian K kecil, H kecil, H besar, dan seterusnya. Kemudian ada yang keenam yaitu tentang heterozigot. Hetero itu adalah individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang tidak sama. Misalkan M besar, M kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, kemudian P besar, P kecil, dan seterusnya. Kemudian ada istilah dominan, itu adalah sifat yang mengalahkan sifat yang lain dan dia tampak pada keturunannya. Kemudian ada istilah resesif, ini adalah sifat yang tertutupi atau yang dikalahkan. Gen yang bersifat resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil, sedangkan yang tadi yang dominan dia dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian ada juga sifat intermediate, ini adalah sifat antara, sifat yang memiliki kekuatan yang sama dan sama-sama muncul pada keturunannya. Misalkan dalam persilangan antara tanaman berwarna merah disilangkan dengan tanaman berwarna putih, maka ternyata yang dihasilkan adalah keturunan tanaman yang bersifat atau yang berwarna merah muda. Nah, sifat merah muda ini merupakan percampuran antara induk yang berwarna merah dan induk yang berwarna putih yang memiliki kekuatan yang sama, sehingga muncullah sifat antaranya, yaitu sifat merah muda. Nah, di sini Ibu memiliki ini pengetahuan tambahan aja ya. Ini cara menentukan gamet.
Di sini rumusnya adalah 2 pangkat N untuk menghitung jumlah gametnya, di mana N itu adalah alel yang heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya misalkan ini ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan seterusnya. Nah, ini contohnya untuk menentukan gametnya. Jika ada A besar A kecil, maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat N. Karena di sini heterozigotnya cuma 1 aja, maka 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian jika A besar ada suatu susunan kayak gitu ya, dia ada A besar A kecil, B besar B kecil, maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat N. Nah, di sini ada 2. Yang heterozigotnya ada 2, yaitu yang ini A besar A kecil dan juga B besar B kecil. Ada 2 variasi yang heterozigot, maka N-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah gametnya ada 4. Nah, di sini kita lanjutkan ke jenis gametnya. Contoh menentukan jenis gamet. Di sini tadi jumlah gametnya kalau A besar A kecil dia cuma ada 2 pangkat 1, berarti ada 2 gamet. Dan di sini A besar A kecil jenisnya gametnya harusnya ada 2 jenis, yaitu A besar dan juga A kecil. Sedangkan pada contoh yang kedua, A besar A kecil, B besar B kecil, karena gametnya ini jumlahnya 4, maka di sini terlihat jenisnya. A besar akan bergabung dengan B besar, A besar akan bergabung dengan B kecil, A besar bergabung dengan B besar, A besar B besar gametnya. Kemudian yang di sini A besar B kecil. Kemudian yang kedua, yang ketiga, A kecil akan bergabung dengan B besar, A kecil akan bergabung dengan B kecil. Maka gamet yang ketiga ada A kecil bergabung dengan B besar, A kecil bergabung dengan B kecil. Maka di sini gametnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 gametnya. Oke. Persilangan monohibrid. Kita masuk ke hukum Mendel yang pertama. Pada persilangan monohibrid atau satu sifat beda, dia berlaku hukum Mendel yang pertama atau yang sering disebut dengan hukum segregasi, di mana setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa ada 2 macam gametnya, yaitu U besar dan juga U kecil. Ini contoh persilangan monohibridnya. Nah, di sini tadi ini dia kalau misalkan parentalnya adalah bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Genotipnya ada U besar untuk ungu, U kecil untuk yang putih. Jadi ini ungunya karena hurufnya besar berarti dia yang dominan, yang menang nanti. Sedangkan di sini U kecil dia adalah yang resesif atau yang dikalahkan. Gametnya di sini ada 1 U besar saja, U besar dan juga U kecil. Maka di sini hasil persilangannya, filialnya semuanya akan memiliki genotip U besar U kecil, U besar U kecil. Jadi cuma ada 1 aja variasi filial atau anakannya, yaitu yang memiliki genotip U besar U kecil. Muncul bunga yang berwarna ungu. Kemudian parental keduanya, jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Jadi yang bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu, yang genotipnya U besar U kecil disilangkan dengan genotip U besar U kecil. Akan terbentuk gamet. Di sini ada variasi 2 hurufnya. Ingat tadi hukum segregasi, dia akan berpisah secara bebas. Jadi karena di sini ada 2 macam hurufnya, gamet yang terbentuk juga akan ada 2, U besar U kecil. Di sini juga ada 2, U besar U kecil. Maka anaknya yang terbentuk U besar ketemu dengan U besar, jadi yang pertama, anakan yang pertama. U besar ketemu dengan U kecil, jadi anakan yang kedua. U kecil ketemu dengan U besar, jadi anakan yang ketiga. Tapi yang ditulis adalah yang dominan terlebih dahulu, yang huruf besar dulu. U besar ketemu dengan U kecil, jadilah bunga warna ungu.
Kemudian yang keempat, U kecil ketemu dengan U kecil. Jadilah anakan yang keempat, U kecil, U kecil. U kecil, U kecil adalah warna putih. Bunganya yang berwarna putih. Hasilnya, maka di sini akan diperoleh yang memiliki genotip U besar, U besarnya 1. Yang memiliki genotip U besar, U kecil ada 2, yaitu di nomor 2 dan juga di nomor 3 ada 2. Sedangkan U kecil dia ada 1, yaitu yang di nomor 4. Nah, ini untuk yang variasi genotipnya. Sedangkan yang variasi fenotipnya, sifat yang tampaknya di sini dapat terlihat yang ungu, yang bunga ungu ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna merah. Maka perbandingan fenotipnya 3:1, sedangkan perbandingan genotipnya 1:2:1. Nah, ini untuk menentukan tadi cara untuk menentukan gamet kayak gitu. Di sini terlihat genotipnya homozigot dominan, U besar, U besar. Maka di sini U besar, U besar. Cukup ditulisnya 1 saja. Ini di sini tadi ditulisnya bisa ditulisnya cuma 1 saja. Kemudian yang kedua, jika genotipnya homozigot resesif, U kecil, U kecil, U kecil, U kecil, maka nih gametnya yang terbentuk juga U kecil saja, bisa ditulis 1 kali. Di sini dia harusnya tadi juga ini ditulisnya bisa ditulis 1 kali. Kemudian jika genotipnya heterozigot, ada U besar, ada U kecil, maka yang terbentuk adalah gametnya U besar dan juga gamet U kecil. Dua-duanya karena berbeda, jadi dua-duanya dituliskan di sini tadi U besar, U kecil, U besar, U kecil, seperti itu. Nah, untuk mempermudah tadi persilangan tadi, kalian bisa menggunakan tabel diagram Punnett atau Punnett square. Nah, di sini kalian bikin karena di sini gametnya yang terbentuk tadi ada 2, U besar dan juga U kecil, ada U besar dan juga U kecil, maka di sini yang tabelnya yang di sini ada 2 yang ke bawah, kemudian yang sini juga ada 3 ke kanan, kemudian ada 3 yang ke bawah. Maka nanti di sini untuk anakannya ada 4. Ini untuk memberi tanda bahwa sini untuk yang di sini untuk gametnya yang perempuan, sedangkan yang di sini untuk gamet yang laki-laki. Tuliskan gametnya. Di sini U besar, di sini U kecil, di sini U besar, di sini U kecil. Persilangannya U besar ketemu U besar, jadi U besar karena sama-sama huruf besar semua, maka munculnya adalah ungu. Kemudian U besar ketemu dengan U kecil, jadinya U besar, U kecil. Masih ada U-nya yang besar juga, maka bunganya warna ungu. Kemudian berikutnya U kecil, U besar. Ingat yang ditulis adalah yang dominan dulu. U besar, U kecil, maka muncul bunga warna ungu. Kemudian yang terakhir U kecil ketemu dengan U kecil. U kecil jadilah U kecil, U kecil. Karena U-nya kecil semua, maka bunganya warna putih. Maka ditemukanlah perbandingan filial F2, bunganya adalah bunga ungu dibanding bunga putih. Bunga ungunya ada 3, bunga putihnya ada 1, 3:1. Oke. Kemudian yang kedua yang berikutnya, materi berikutnya kita masuk ke persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Untuk persilangan dihibrid atau 2 sifat beda akan berlaku hukum 2 Mendel, di mana yang bunyinya setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Maka hukum Mendel 2 ini juga disebut sebagai hukum asortasi. Oke, di sini ini adalah supaya kalian lebih memahaminya. Untuk pembentukan gamet pada dihibrid ada 2 sifat beda, dia akan ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya. Kalau yang di 1 sifat beda dia cuma berpisah secara bebas saja. Tapi karena di sini 2 sifat beda, setelah berpisah gen yang sama nih, misalkan nih B besar dengan B besar ini berpisah dulu secara bebas. Setelah berpisah yang hurufnya berbeda, dia akan bergabung. Nah, di sini dicontohkan nih.
Genotip homozigot dominan, B besar, B besar, K besar, K besar. Gen B-nya pengkode untuk sifat bulat, sedangkan gen K-nya untuk pengkode warna kuning. Nah, di sini karena dianya homozigot semua, dia akan berpisah dan bergabung. B besar akan bergabung dengan K besar. Nah, di sini dilihat B besar bergabung dengan K besar. Di sini terbentuknya B besar, K besar semua, B besar, K besar semua. Maka cukup dituliskan satu saja, yaitu B besar, K besar. Kemudian untuk yang genotip homozigot resesif, di sini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil untuk sifat bentuk keriput, sedangkan K kecil untuk pengkode warna hijau. Sama karena homozigot, maka yang terbentuknya satu di sini. Ini variasinya kan sama semua nih. B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, semuanya B kecil, K kecil, maka cukup ditulis satu kali saja, yaitu B kecil, K kecil. Nah, berbeda halnya ketika nanti genotipnya heterozigot, ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. B tadi untuk pengkode bulat, B besar untuk bulat, B kecil untuk keriput, K besar untuk kuning, dan K kecil untuk hijau. Nah, di sini dia nanti akan berpisah dulu. B besar dan juga B kecil akan berpisah. Kemudian akan bergabung dengan K besar dan juga K kecil. Maka terbentuklah di sini B besarnya akan bergabung dengan K besar, B besar juga akan bergabung dengan K kecil. Di sini terbentuk yang 1 dan juga 2. Nah, kemudian B kecil juga akan bergabung dengan K besar, B kecil juga akan bergabung dengan K kecil. Terbentuklah gamet ketiga dan juga keempat. Nah, karena ini variasinya berbeda-beda, maka dituliskanlah semuanya. Oke, jadi genotipnya yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, gametnya ada 4 macam, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke. Ini contoh persilangannya. Tadi ketika parental yang pertama, ini semuanya, yang ini adalah homozigot dominan, yang di sini homozigot resesif. Maka gametnya 1, B besar, K besar. Gametnya di sini juga 1, B kecil, K kecil. Maka terbentuklah filialnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. B-nya tadi untuk bulat, jadi ini bijinya bulat. K-nya ada K besarnya, maka warnanya kuning. Jadi dia bulat kuning. Filial pertamanya semua anakannya bulat dan juga kuning, memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian parental keduanya, jika sesama filial pertama disilangkan dengan filial yang pertama. Jadi ini yang bulat kuning dijelangkan dengan bulat kuning, tetapi ini sudah berubah ya genotipnya. B besar tidak lagi yang ini homozigot dominan, tapi dia sudah heterozigot. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, tadi ingat lagi di slide yang sebelumnya ada, karena ini dia heterozigot yang seperti ini, ada 4 macam gametnya. Ada B besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Di sini juga sama yang perempuannya. Ada B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, dan juga B kecil, K kecil. Sama untuk ini diagram punengnya juga sama dengan yang tadi di slide yang monohibrid tadi. Dia akan ini ketemu dengan ini, jadi di sini. Ini ketemu dengan ini, jadilah yang di kotak yang kedua. Dan seterusnya sampai selesai. Sampai ada 16 kotak. Ini nanti ini ketemu dengan ini, ketemu jadilah ini. B besar, K besar, B kecil, K besar, B kecil, K besar, jadilah di sini. Oke, karena B-nya kecil semua, maka dia keriput. K-nya ada K besarnya, kuning. Kemudian di sini juga sama.
B kecil ketemu dengan B besar, yang ditulis B besarnya dulu. B besar, B kecil, kemudian di sini ada K besarnya, K besar, K kecil. Ada B besarnya, maka bulat. Ada K besarnya, maka kuning. Kemudian yang di sini pertemuan dari ini dan juga ini. Jadi ada di sini, dia B-nya kecil semua, maka keriput atau kisut. Dan juga K-nya ada K besar, maka warnanya kuning. Sedangkan yang di sini ini ketemu yang di sini, jadilah yang di sini. B besar, maka bulat. K-nya ada K besar, maka warnanya kuning. Oke ya. Kemudian yang di sini pertemuan antara ini dan juga ini, jadilah yang di sini. Ada B-nya besar, maka bulat. K-nya besar, kuning. Kemudian yang di sini ini dan juga ini ketemu di sini, maka B besar, B besar B besar dan juga B besar, maka dia bulat. Kemudian K kecil, maka karena K-nya kecil maka warnanya hijau, bulat hijau. Kemudian yang di sini ketemu ini dan juga ini, B-nya ada B besar, maka dia bulat. K-nya nggak ada K besarnya, maka warnanya karena adanya K kecil, maka dia di sini warnanya hijau, bulat dan hijau. Yang di sini ini ketemu yang di sini, ada B besar, maka bulat. K-nya besar, maka kuning warnanya. Yang di sini ini dan juga ini ketemu di sini, B-nya kecil semua, maka keriput. K-nya ada K besarnya, maka warnanya kuning. Kemudian yang di sini pertemuan antara ini dan juga ini, jadinya ada B besarnya, maka dia bulat bentuknya, tapi warnanya karena nggak ada huruf besarnya di sini cuma ada K kecil, maka warnanya hijau. Jadinya bulat hijau. Sedangkan yang di sini B kecil, maka keriput. K kecil, maka B kecil, maka bulat. K kecil, maka keriput. Jadi bulat keriput. Maka terbentuklah filial yang keduanya. Ini ada filial keduanya, kotakannya ini ada 16 anakan yang fenotipnya ada 4 macam fenotip, yaitu yang pertama bulat kuning, kemudian bulat hijau, keriput kuning, dan juga keriput hijau. Tinggal dihitung untuk perbandingannya. Yang bulat kuningnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih, yang bentuk segitiga ini ya, ada 9. Kemudian yang bulat hijaunya ada 1, 2, 3, ada 3. Sedangkan yang keriput kuningnya ada 1, 2, 3, ada 3 juga. Sedangkan yang keriput hijau ada yang terakhir ini, kotakan yang terakhir cuma ada 1 saja. Maka pada persilangan dihibrid dengan parentalnya yang heterozigot yang seperti ini, maka akan terbentuk variasi atau perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, keriput kuningnya 3, dan juga keriput hijaunya 1. Oke, selesai untuk penjelasan Ibu pada materi hukum pewarisan sifat. Kalian bisa mencatat di buku kalian tentang apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi hari ini. Dan yang ketiga, bagaimanakah perasaan kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Kalian juga bisa membuat mind mappingnya tadi, dari hukum pewarisan sifat itu ada berapa dan juga aplikasinya seperti apa. Ada juga lembar kegiatan atau lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan untuk mengulang kembali, untuk mengukur pemahaman kalian dari penjelasan yang tadi. Bisa kalian kerjakan di buku kalian. Oke. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Thank you. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya.
Demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang lain untuk membagi ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bye-bye.